Om Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Nerita. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Ada yang udah tahu belum nih, apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan netral atau nol, dan bilangan positif. Nah, di depan kakak sudah ada media berupa garis bilangan. Kemudian di tangan kakak sudah ada siapa, yuk? Benar sekali, Patrick. Kenapa sih kok pakai Patrick segala, Kak? Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan penggunaan dari kedua media ini. Nah, sebelum kita mulai menghitung, maka posisi awal Patrick akan selalu berada di bilangan 0. Dan jika kita melakukan penjumlahan, maka Patrick akan maju. Dan jika kita melakukan pengurangan, maka Patrick akan mundur. Selain itu, jika bilangannya positif, maka Patrick akan menghadap ke bilangan positif. Dan jika bilangannya negatif, maka Patrick akan menghadap bilangan negatif. Contoh yang pertama yaitu penjumlahan, khususnya penjumlahan bilangan positif dengan positif. Seperti biasa, posisi awal Patrick yaitu berada di bilangan 0. Kemudian kita ingin menambahkan 6 ditambah 2. Karena bilangannya positif, maka Patrick menghadap ke bilangan positif dan maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah 2, maka Patrick akan maju. 1, 2. Ternyata Patrick berhenti di bilangan 8, sehingga 6 ditambah 2 hasilnya 8. Contoh penjumlahan yang kedua yaitu penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Seperti biasa, Patrick berada di bilangan 0 terlebih dahulu. Kemudian kita ingin menghitung 4 ditambah negatif 3. Karena bilangan pertama positif, maka Patrick menghadap bilangan positif. Yaitu, kemudian Patrick akan maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian, karena ingin menambahkan dengan bilangan negatif, maka Patrick berbalik arah. Kemudian, maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ternyata Patrick berhenti di bilangan 1, sehingga 4 ditambah negatif 3 hasilnya 1. Contoh penjumlahan yang ketiga yaitu penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu negatif 3 ditambah negatif 2. Berapa ya hasilnya? Seperti biasa, Patrick berada di bilangan 0 terlebih dahulu. Kemudian karena ingin menjumlahkan bilangan negatif, maka Patrick menghadap ke bilangan negatif. Kemudian karena negatif 3, maka Patrick maju sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian ditambah lagi negatif 2. Melangkah sebanyak 2. 1, 2. Sehingga negatif 3 ditambah dengan negatif 2 hasilnya yaitu negatif 5. Nah, setelah kita belajar penjumlahan, maka kita akan belajar pengurangan. Contoh yang pertama yaitu pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif. Contohnya yaitu 7 dikurangi 4. Posisi awal Patrick berada di bilangan 0. Kemudian Patrick menghadap bilangan positif dan melangkah sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian karena dikurangi, maka Patrick akan mundur. Yaitu karena dikurangi 4, maka Patrick mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ternyata Patrick berhenti di angka 3, maka 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Contoh pengurangan yang kedua yaitu pengurangan pada bilangan positif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu 4 dikurang negatif 2. Seperti
seperti biasa, Petri berada di bilangan 0 terlebih dahulu. Kemudian Petri menghadap ke bilangan positif dan maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian karena bilangan selanjutnya yaitu bilangan negatif, maka Petri berbalik arah. Kemudian karena dikurangi 2, maka Petri mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ternyata Petri berhenti di bilangan 6. Sehingga 4 dikurang negatif 2 hasilnya 6. Kemudian contoh pengurangan yang terakhir yaitu pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu negatif 7 dikurang negatif 5. Seperti biasa, Petri mula-mula berada di bilangan 0. Kemudian karena bilangan pertama yaitu bilangan negatif, maka Petri menghadap ke bilangan negatif dan melangkah sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian karena akan dikurangi, maka Petri akan mundur, yaitu sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata Petri berhenti di bilangan negatif 2. Sehingga negatif 7 dikurangi negatif 5, hasilnya negatif 2. Nah, setelah kita belajar penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan lanjutkan dengan perkalian dan pembagian. Sama seperti tadi, yaitu jika bilangannya positif, maka Petri akan menghadap ke bilangan positif. Jika bilangannya negatif, maka Petri akan menghadap ke bilangan negatif. Nah, contoh yang pertama yaitu perkalian antara bilangan positif dengan bilangan positif, yaitu 3 dikali 2. Seperti biasa, Petri mula-mula berada di bilangan 0. Kemudian karena bilangannya positif, maka Petri menghadap ke bilangan positif. Kemudian Petri melompat ke bilangan positif sebanyak 3 kali dan setiap lompatan akan bernilai 2 langkah. 1. Lompatan pertama berhenti di bilangan 2. 2. Lompatan kedua berhenti di bilangan 4. 3. Lompatan ketiga berhenti di bilangan 6. Sehingga 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian contoh perkalian yang kedua yaitu perkalian antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu 3 dikali negatif 3. Mula-mula Petri berada di bilangan 0. Kemudian karena bilangannya positif, seperti biasa Petri menghadap bilangan positif. Kemudian karena bilangan kedua negatif, maka Petri akan melompat mundur. Maka 3 dikali negatif 3 yaitu Petri akan melompat mundur sebanyak 3 kali. Dan setiap lompatan akan bernilai 3 langkah. 1. Lompatan pertama, Petri berhenti di bilangan negatif 3. 2. Lompatan kedua, Petri berhenti di bilangan negatif 6. 3. Lompatan ketiga, Petri berhenti di bilangan negatif 9. Sehingga 3 dikali dengan negatif 3 hasilnya negatif 9. Kemudian contoh perkalian yang terakhir yaitu perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu negatif 2 kali negatif 4. Seperti biasa, Petri mula-mula berada di bilangan 0. Kemudian karena bilangan pertama negatif, maka Petri menghadap bilangan negatif. Kemudian karena bilangan kedua negatif juga, maka Petri akan melompat mundur. Maka negatif 2 kali negatif 4, maka Petri akan melompat mundur sebanyak 2 kali. Setiap lompatan akan bernilai 4. 1. Lompatan pertama berhenti di bilangan 4. 2. Lompatan kedua berhenti di bilangan 8. Maka negatif 2 kali negatif 4 hasilnya 8. Kemudian kita akan belajar pembagian. Yang pertama, pembagian bilangan positif dengan bilangan positif. Contohnya yaitu 6 bagi 2. Yang pertama, karena bilangan pertama yaitu positif, maka Petri akan menghadap ke bilangan positif. Kemudian
karena bilangan kedua juga positif, maka Petri akan melompat maju. Sehingga 6 dibagi 2, maka Petri akan melompat sebanyak 2 lompatan. Sehingga berapa lompatan yang akan dibutuhkan oleh Petri hingga mencapai 6? 1, 2, 3. Ternyata Petri butuh 3 lompatan untuk mencapai bilangan 6. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3. Contoh pembagian yang selanjutnya yaitu pembagian bilangan positif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu 8 bagi negatif 4. Karena bilangan pertama yaitu bilangan positif, maka Petri akan menghadap ke bilangan positif. Kemudian karena bilangan kedua adalah bilangan negatif, maka Petri akan melompat mundur. Karena 8 bagi negatif 4, maka Petri akan melompat mundur. Setiap lompatan Petri akan bernilai 4 langkah hingga akhirnya Petri akan mencapai bilangan negatif 8. 1, 2. Untuk mencapai bilangan negatif 8, Petri membutuhkan 2 kali lompatan mundur yang bernilai negatif. Sehingga 8 bagi negatif 4 hasilnya negatif 2. Contoh pembagian yang terakhir yaitu pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contohnya yaitu negatif 4 dibagi negatif 4. Berapa ya hasilnya? Nah, seperti biasa Petri mula-mula berada di bilangan 0. Kemudian karena bilangannya negatif, maka Petri menghadap ke bilangan negatif. Kemudian karena bilangan kedua juga negatif, maka Petri akan melompat mundur. Berapa lompatankah yang akan dibutuhkan Petri untuk mencapai bilangan 4, yang mana setiap lompatan akan bernilai 4 langkah? 1. Ternyata Petri hanya membutuhkan 1 kali lompatan untuk mencapai bilangan 4, sehingga negatif 4 bagi negatif 4 hasilnya 1. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan belajar menghitung operasi pada bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan? Jangan lupa kalian coba sendiri di rumah masing-masing ya. Semoga video ini bermanfaat dan kakak minta maaf apabila ada kesalahan kata. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.